Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayaknya untuk membasahi lisan kita dengan kalimat tahmid ini, karena dengannya lah menjadi seluruh apa yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan, dan apa kita yang terhindar dari mudarat-mudarat dalam kehidupan dunia kita. Dan di pertemuan kali ini kita kembali dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari nama dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya yang melahirkan insyaallah kedekatan kepada dirinya. Karena sebagaimana pepatah Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita mempelajari dari nama-nama Allah, agar kecintaan kita kepada Allah itu tidak hanya sekedar kalimat saja, kalimat cinta, akan tetapi betul-betul berkembang di dalam hati, yang dibenarkan dengan ketaatan di seluruh anggota badan kita. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dari nama-nama Allah Azza wa Jalla An-Nur. Allah yang maha pemberi cahaya, Allah yang maha cahaya. Ketika kita mempelajari dari An-Nur ini, itu tentunya banyak sekali di dalam Al-Quran, puluhan kali. Bahkan ada surat khusus yang namanya surah An-Nur, yang dimana ketika kita mentelaah dari ayat-ayat tersebut, itu kalimat nur ini itu kembali kepada nama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah maha pemberi cahaya, yang maha bercahaya pada dirinya. Jadi Allah pada dirinya itu sudah bercahaya. Kalau kita misalkan melihat seseorang yang dipenuhi kebaikan, kita melihat dirinya dipenuhi dengan cahaya. Tentu cahaya ini itu akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla, yang dimana darinya lah seluruh cahaya. Ini berarti Allah memiliki cahaya pada zatnya. Tentunya cahaya zat Allah Azza wa Jalla. Kata Allah di dalam Al-Quran, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan cahaya Allah Azza wa Jalla, dan Dia maha melihat lagi maha mendengar. Sebagaimana juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, begitu pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa hijabuhu nur, hijabnya Allah, penghalangnya Allah dengan hambanya itu adalah cahaya. Kalau dibuka cahaya ini, ihtarakat, akan menjadi sirna seluruhnya, disebabkan bagaimana terangnya cahaya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat cahaya, dan cahaya, seluruh cahaya disandarkan kepadanya. Tapi ketika kita menelaah lebih dalam, cahaya Allah memiliki dua makna. Ada cahaya pada hissi yang bisa dilihat dan dirasakan, dinikmati, yaitu cahaya Allah Azza wa Jalla melalui dengan diberikannya cahaya pada kita, dengan melalui matahari dan rembulan. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tentang cahaya, bahwasanya Allah waja'alna qamara diya'an waja'alna qamara, dan kami jadikan matahari itu sebagai cahaya dan rembulan sebagai hal yang menerangi. Itu diantara cahaya Allah Azza wa Jalla. Dan begitu pula cahaya yang maknawi. Adapun cahaya maknawi adalah cahaya hidayah, cahaya Al-Quran, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ketaatan. Itu tidak dirasakan kecuali di antara wali-wali Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu cahaya iman ini mengalahkan segala sesuatu. Walaupun kita berada dalam kegelapan malam, tidak ada cahaya matahari yang menerangi kita. Tidak ada cahaya lampu di
rumah-rumah kita ketika kita tidur di malam hari. Akan tetapi ketika kita terbangun langsung mengingat Allah, serasa hati kita dipenuhi dengan cahaya. Itulah cahaya yang bersifat maknawi, yang tidak dirasakan kecuali orang-orang yang memiliki keimanan. Cahaya merasakan kelezatan berzikir kepada Allah, merasakan lezatnya belajar mengenal dari nama-nama Allah. Cahaya ketika kita ruku dan sujud, ada cahaya di dalam hati yang melapangkan hati. Ada cahaya pada penglihatan, yang dimana tidak semua orang melihat. Yang memiliki mata itu mampu melihat. Berapa banyak orang yang memiliki mata tidak mampu melihat yang mana yang hak, yang mana yang batil, mana Tuhan yang sebenarnya, mana nabi yang harus diikuti, mana nabi palsu, mana Al-Quran yang tidak ada kekurangan dalamnya, mana kitab-kitab palsu, mana kebaikan, mana keburukan. Itu cahaya secara makna, pandangan makna. Begitu pula pada telinga, pada langkah kaki, genggaman tangan, semuanya memiliki cahaya. Tentunya itu semuanya tidak kita dapatkan cahaya ketaatan kecuali di atas rahmat dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita berikan. Inti dari pelajaran kita di malam ini adalah bahwasanya pada saat Allah memiliki cahaya, pada sifatnya memiliki cahaya, dan cahaya itu disandarkan kepadanya. Karena seandainya tidak ada cahaya Allah, maka seluruh langit dan bumi menjadi gelap. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita petik di malam ini, bahwa cahaya itu terbagi dua. Ada cahaya secara isi yang kita pelajari dari tiga tadi, dan ada cahaya secara makna yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan. Cahaya mengikuti Al-Quran, cahaya berpegang teguh di atas agama Allah, cahaya di atas ketaatan dan berlesat diri berzikir kepada Allah. Itu semuanya adalah cahaya yang tidak ada mampu manusia membelinya. Akan tetapi itu di antara rahmat-rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang khususnya yang akan dibahagiakan di dunia, alam barzah dan akhiratnya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan memberikan cahayanya kepada kita, baik di dunia dengan petunjuk dan di alam barzah dengan terteranginya kita di kubur kita. Begitu pula di akhiratnya ketika kita meminta kepada Allah agar kita disempurnakan cahaya kita ketika kita menghadap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.